Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia yang mulia ini, terlebih-lebih hadirnya kita masih berada dalam suasana di mana dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering kita sebut dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, yang jauh, yang dekat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semuanya berikan kesehatan, sehat yang walafiat. Amin Allahumma. Bukan hanya sehat walafiat saja, tapi mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini, Allah berikan kita semuanya, Allah berikan panjang umurnya, diberikan kemudahan urusan dunianya, urusan akhiratnya, sehingga Allah golongkan kita semuanya, keluarga besar kita semuanya, Allah jadikan yakni tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Amin Allahumma. Aga kudo coba bahagia dunia. Aga bahagia akhirat. Amin gawo. Makin awak terus. Nangis pengajian pai. Amin Allahumma. Memang kita ini dibalut dengan rindu. Kita dibalut dengan kasih sayang. Kenapa? Hari ini kita berbahagia, bisa hadir, bisa silaturahmi, memenuhi uhawan daripada Nakan Hermansah sekeluarga besar. Alhamdulillah. Sama kehadiran kita untuk yang pertama kalinya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kehadiran kita semuanya keluarga besar, yang jauh, juga yang dekat, Allah tulis kita semuanya catatan sebagai catatan silaturahmi. Kita pulang dari tempat ini membawa barokah. Amin Allahumma. Salawat dan salam Allah kita haturkan kepada baginda Rasul, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya keluarga besar, tapi jamaah semuanya nanti kita sebagai umatnya yang patut mendapatkan payung syafaat kelak di yaumil kiamat. Amin Allahumma. Orang lain kepanasan, tapi kita tidak kepanasan. Kenapa? Karena kita mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Amin Allahumma. Kemudian di samping kepanasan, tentunya harapannya satu, kita semuanya derek beliau, kita ikut Rasulullah dan para sahabatnya, beliau di depan, kemudian kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini, di belakangnya satu jalan tujuan yang sama, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Saya mah amin terserahlah. Saya pentingnya doakan kuhu surga nagau. Kita harus yakin dan percaya keluarga besar minam wakilannya. Kenapa? Karena al-jannatul haq wan narul haq. Surga itu pasti, neraka itu pasti. Kita nggak usah pernah berpikir neraka itu apa, ada tempatnya apa enggak, ada isinya apa enggak. Bukan urusan kita. Surga ada isinya apa enggak, bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya keluarga besar, yang jauh, yang dekat, tetangga kanan kiri, jamaah yasinan yang ada di lingkungan ini, kita sama-sama, yakni cuman satu rasa kebersamaan kita, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita langkahkan kaki, mengayunkan tangan dari tempat yang jauh dari rumah masing-masing, hanya karena mendatangi undangan ataupun uhawan daripada Nakan Hermansah. Alhamdulillah. Oleh sebab itu pada kesempatan yang mulia ini, tentunya doa restu kita semuanya yang kita harapkan,
yang diharapkan keluarga besar, mudah-mudahan niat dan hajatnya Hermansyah sekeluarga besar itu diijabah dan dimakbul, tidak terlepas daripada iringan doa restu kita semuanya. Amin Allahumma. 3-4 hari yang lewat datang ke rumah Abadi sama Hermansyah. Tujuannya cuma satu, Wan Samsul. Insya Allah hari Kamis pagi kami sekeluarga besar mau syukuran di hadapan Allah. Syukur kenapa? Syukur itu amongmu katanya minta disunat. Apa kata Hermansyah? Minta sunat kenapa sih nggak pas musim kemarin? Saya bilang sama Hermansyah sama Abadi, itu loh kalau kersane Gusti, itu kehendaknya Allah Subhanahu, gak bisa dipaksakan, gak bisa diniatkan, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Hermansyah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kurang lebih sekitar jam 9, jam 10, among ini diuhaukan mantri ataupun disunat ataupun dihitan. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan dengan khitannya daripada Among Firgi Andira Yudhistira ini, kelak Allah jadikan sang Among ini menjadi putra kebanggaan daripada keluarga besar ini, sehingga menjadi putra yang soleh, menjadi harapan yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, baik bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil hikmah yang terbaik. Kita ambil hikmah apa yang menjadi niat dan tujuan keluarga besar ini. Jadi niat bahasa kalimatnya itu syukuran. Kalau kalimat agamanya itu tasyakur binikmatillah. Maka Hermansyah, sebaik-baik manusia itu manusia yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu, orang yang bahagia itu orang yang hati dan jiwanya pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika susah maupun ketika bahagia, ketika sedang senang ataupun tidak senang, ketika dapat nikmat yang banyak atau nikmat yang sedikit, hatinya tetap terpaut dengan Allah Subhanahu. Makanya sering saya sampaikan di mana-mana kita ini. Yuk, kalau kita sedang bertemu, sedang kita bersilaturahmi, ditanya sama saudaranya, "Api kabar Kuti?" Yang pertama jawab, "Alhamdulillah." Cocok mawat. "Api kabar Kuti?" Yang bagus, "Alhamdulillah, Pai." Hijau mau, wah cuti-cuti api kabar. Sehat kira badan. Sehat uangmu nih model hidup. Sehat tidak? Salah. Yang bagus mana Pak Samsul? Yang bagus api kabar putih. Alhamdulillah. Hamdo sehat kamu. Tidak badan. Bukan bangi kita nih. Alhamdulillah. Nah jadi nanti kalau karena yunuwat dipahangna, api kabar putih alhamdulillah. Baru ditambah yang lain-lain. Saya rumit-rumitnya apa yang ucapkan. Kenapa? Orang yang dikasih kebahagiaan sama Allah itu orang yang hatinya selalu terpaut dengan Allah. Dikasih nikmat dikit, banyak syukurnya tetap kepada Allah. Ditambah nikmatnya banyak, luar biasa, alhamdulillah. Maka Hermansyah pada kesempatan ini, karena anak lanangnya minta dikhitan, minta disunat, beliau sengaja. Kalau nurutin apa yang diinginkan, tentunya tidak akan sebatas mampu seperti ini. Jadi kucak konjama Hermansyah, kam Lampung jo mudah Hermansyah. Yang penting sepakat, temanku dong. Kalau sepakat itu gampang,
Gak ada yang gak selesai. Betul Pak Pratin? Ini sahabat saya Pak Pratin dari Kenali. Orang Lampung ini yang penting musyawarahnya. Cocok Mawat. Hasan Pai. Nah, alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan, hitan sudah dilaksanakan sudah, sekaligus buat niat saya terselubung, yaitu among ini diakekahkan. Mudah-mudahan akekahnya diterima oleh Allah Subhanahu, menjadi tebusan sang among ini nanti. Ketika sang among nanti masuk surga, biar nyari bapak sama maknya. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, akikah yang paling baik yang mana? Akikah yang paling baik itu disembelih sebagaimana niatnya. Kemudian akikah yang baik itu bagusnya disedekahkan. Saya ulang, bagusnya disedekahkan. Ustaz, bagus mana sedekah mentah sama mateng kalau akikah? Pak Masuri, yang bagus orang akikah itu bagusnya bukan disedekahkan mentah. Kalau korban itu bagusnya diberikan ketika masih mentah. Cocok Mawat? Kenapa? Tujuan korban beda dengan tujuan akikah. Nah, oleh sebab itu bagusnya akikah ketika sudah disembelih itu dimasak, dibikin sayur, dibikin gulai, dan dibikin yang penting sudah matang, kemudian kita makan bersama. Alhamdulillah. Karena loh bagusnya, ini kan nyari bagusnya. Maka pada kesempatan ini, Pak Ustadz, bareng boleh nggak dengan Pak Sultanat? Nah ini keluarga besar jauh-jauh semuanya loh. Jauh semua datang ke sini untuk bersilaturahmi, sekaligus kita syukuran, sekaligus akikah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita jona api kurang puas muni, ikah dawo. Apana kita tambah iwang mas jo? Tambah mantap. Ya tambah buyun lah ya. Tambah bagus alhamdulillah. Bukan hanya Iwan Masanila saja. Gimana kalau buat sambolnya ngasnya? Alhamdulillah. Itu variasinya. Tapi niatnya yang gak kalah penting adalah akikah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akikah berbagai pendapat Bapak Ibu semuanya. Pertama, akikah itu sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akikah ini adalah perintah Rasul dan perbuatan Rasulullah, maka diikuti oleh para sahabatnya sehingga kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kemudian bagusnya lagi Hermansyah, kalau ini nanti bunyinya akikah, diusahakan hari ini sampai nanti malam itu sudah habis ya. Kimak belah, acak dibungkus gawo, disedekahkan. Hano saya paling betik. Hatina jemojo daging kambing ke tulan-tulanna, aduh mak nyisa lagi. Hano saya paling bagus. Kalau lain-lainnya sudah nggak ada niat, nggak masalah. Tapi bagusnya seperti itu. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa akikah? Tujuannya, tujuan akikah cuma satu, sebagai tebusan daripada sang anak untuk menebus sang putranya ketika nanti mendapatkan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa akikah itu kan ada bagus, ada boleh. Jadi hukum itu ada bagus, ada boleh. Kenapa ada bagus dan ada boleh? Kalau bagusnya bahwa ketika kita melaksanakan akikah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika lahir seorang anak laki-laki, itu akikahnya 2 ekor
kambing. Kalau perempuan tetap 1 ekor kambing. Pada suatu ketika sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah kalau seandainya akikoh itu tidak ada kambing jantan, sementara adanya cuma ada kambing betina? Kata Rasulullah cuma 1. Selama memang sudah tidak ada betul kambing jantan, maka qayyid, maka diperbolehkan. Tapi selama masih boleh, masih ada, masih diperjuangkan, itu bagusnya tetap jantan. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau akikohnya tidak bisa sekaligus 2 karena anak saya jantan, anak saya laki-laki? Maka jawab Rasulullah, yang penting kaulnya, tanggung jawabnya 2 harus dibayar 2. Kalau 1 harus kurang 1, berarti tetap harus dibayar 2. Kapan punyanya Pak Ustadz? Kapan kita punya? Karena itu tanggungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mudah-mudahan akikohnya Nakanda Hermansyah Allah terima sebagai tebusan among yang barusan dihitan. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ada pertanyaan lagi, Pak Ustaz, bagaimana saya lahir dari keluarga orang gak mampu? Saya lahir dari keluarga orang yang gak punya. Boro-boro Pak Ustaz, bapak kami mau nikahkan kami. Bagaimana mak kami mau nikahkan kami? Kalau kami waktu hidup dari zaman dulunya, apa-apa susah, untuk makan saja susah, apalagi untuk akikoh. Sahabat tersenyum. Ternyata sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akikohlah untuk dirimu sendiri. Artinya ketika saat ini kita dikasih kemampuan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara orang tua kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita tidak punya apa-apa, maka kita lebih wajib mengakikahkan diri kita sendiri, yang tujuannya pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Artinya diperbolehkan. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu niat yang sangat luar biasa pada kesempatan yang mulia ini. Oleh sebab itu mudah-mudahan menjadikan sesuatu hal yang baik untuk kita semuanya. Bahwa kita niatkan yang baik semuanya. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki yang banyak, berikan rezeki yang luas, kita juga bisa mengikahkan daripada diri kita sendiri-sendiri. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diakikahkan, masih banyak kewajiban-kewajiban sebagai orang tua. Orang tua yang akan mempertanggungjawabkan putra dan putrinya mau dibawa kemana sang buah hati ini. Kesemuanya tergantung daripada orang tua itu sendiri. Oleh sebab itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang mulia ini ketika kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sangat luar biasa, maka kewajiban sebagai orang tua yang pertama dimulai dari hal-hal yang baik. Ingin mendapatkan keturunan yang solih dan solihah, ingin mendapatkan keturunan yang baik-baik, sehingga menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Mulailah prosesnya, proses dengan proses yang baik. Amin Allahumma amin. Ketika sang anak keluar dari rahim ibunya, lahir dengan selamat, tidak ada suatu halangan apapun sempurna. Yang saya maksud sempurna, itu sempurna jasmani dan rohaninya. Amin Allahumma. Bu, Ibu, sempurna itu sempurna jasmani dan Kita ingat kalau punya anak yang pertama biasanya yang dilihat pasti jarinya, betul? Jarinya 5 apa enggak, jarinya 10 apa tidak. Setelah itu dilihat lagi telinganya 2 apa 1, hidungnya 1 apa 2 itu, kemudian kakinya 1 apa 2, itulah yang disebut dengan sempurna. Oleh sebab itu setelah kesempurnaan lahir ini, maka sang ayah, sang orang tua
yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni mengucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah lahir ingin mendambakan putra yang solih dan solihah, tanamkan ilmu, tanamkan sesuatu hal yang bermanfaat untuk sang jabang bayi, yaitu ditauhidkan atau diazankan dan sekaligus diikomahkan. Alhamdulillah. Ini kewajiban orang tua. Jangan sampai kita sebagai orang tua sampai-sampai ngadani anak dhewe kok gak iso. Nauzubillahi min metame jabang. Jangan sampai ada ngadani anak dhewe kok ora iso. Milih tonggone metame jabang. Jangan. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Oleh sebab itu minimal sekalipun kita bukan muazzin yang kondang, Bilal yang hebat, tapi paling tidak kita bisa menguasai daripada azan dan iqamah. Amin Allahumma amin. Kemudian sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika lahir putra dan putrinya serta cucunya, Rasulullah selalu mengazankan azan di telinga sebelah kanan. Masa diazankan juga tuh bayang. Kidang Niko sambil nangis dulu katanya. Bang dilihat bayi nakudan, Bang Niko unjuknya. Alhamdulillah. Azankan telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini yang disebut dengan kalimat tauhid. Sudah mendengarkan kalimat tauhid dulu, baru kalimat-kalimat yang lain. Kemudian diikomahkan sebelah kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian diangkat, kemudian dibacakan sholawat Nabi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Udah diazankan, sudah diikomahkan, timang-timangnya sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Dah, yang pertama, ini saya lihat masih banyak yang muda-muda ini. Kalau masih banyak yang muda-muda ini, insya Allah masih banyak yang mau hamil dan juga masih banyak yang mau anak lagi ini kan. Jadi insya Allah kita sampaikan supaya ada manfaatnya. Kalau yang sudah tua-tua, bekal untuk nanti kalau sudah mau terima cucu. Amin Allahumma. Yang kedua, setelah diazankan dan diikomahkan, kalau perlu sholawat atas Nabi, persiapan apa? Memberikan nama yang baik, memberikan nama yang baik kepada sang jabang bayi. Kasih nama yang baik, nama-nama pilihan. Apa yang menjadi kesepakatan kita, kesepakatan maknya, kesepakatan bapaknya. Cocok Mama? Cocok. Kenapa dimusyawarah dulu? Ini anak lanang pertama, mau dikasih nama siapa? Ini anak perempuan pertama, mau dikasih siapa? Ada yang pasrahnya nurut gawo apamu ya? Niko nyanyi anak. Ya mata sarna. Ya nggak boleh kayak gitulah. Minimal musyawarah. Kalau bapaknya nanya, agar gini, siapa hal najo? Ya baiknya beginilah, begitulah, kasih nama yang baik. Apa hamu ayah? Yang penting lainnya beli semua. Nauzubillahimin. Makanya
Among ini dikasih nama Virgi, Andira, Yudis, kiamat jo buku halnya. Virgi, Andira, Yudhistira. Alah, yang ini yang tahu artinya ini ya bapaknya lah aja ya. Mudah-mudahan ini nama yang apa ini Herman sang bocoran? Lali nyong ya. Oh iya. Terus pokoknya betik lah kalau nyambung nih ya. Alhamdulillah. Nah, ini sudah pas semua Hermansa sama istrinya ini. Jadi dikasih nama Virgi, Andira, Yudis, Tira, Hermansa. Mudah-mudahan yang nama yang baik ini menjadi nama yang barokah. Amin Allahumma. Pak Ustadz, ini kan ala artis nih, ala yang baik. Gimana kalau ala bahasa Arab? Boleh diambilkan di Al-Quran, boleh diambilkan di Asmaul Husna, boleh diambilkan nama-nama yang baik. Cocok banget. Kasih nama-nama yang baik. Yang penting nama yang mengandung manfaat, nama yang mengandung arti, nama yang mengandung doa. Amin Allahumma. Nama berarti jama Jawa Bang Ibacong menikah yo hak selamat. Buat kuda selamat. Buat muni Lampung muni buat selamat. Kuline agak lahir jo susah. Jadi makna selamat, anaknya selamat, halnya selamat. Alhamdulillah. Buat muni sehalnya untung buat. Karena malah jadi DP. Untung bang pawah bacong. Alhamdulillah. Samsul kawah mak pawah. Halnya muni, buat muni halnya bejo. Ya senangan bejo dong. Ano loh. Tapi tetap yang nggak boleh ini sok pandai, sok tahu, sok hebat. Jo Arab. Bang halna Muhammad Iblis. Ya Muhammadnya bagus. Kidang belis na itu sama peti.